Halo semuanya, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal statistika. Sebenarnya ini adalah soal SBMPTN tahun 2016 ya. Jadi semoga soal ini bisa menjadi pedoman atau bukan pedoman ya, referensi gitu ya untuk persiapan UTBK 2024. Oke, lanjut aja, langsung aja ya. Di sini kita punya yang diketahui adalah seorang siswa mengikuti 6 kali ujian dengan nilai 5 ujian pertama adalah 6, 4, 8, 5, dan 7. Jadi dia 6 kali ujian. Jadi nilai yang diketahui itu hanya 5 nilai pertama. Di sini saya urutkan nilainya itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, jika semua nilai ya jadi ada nih yang ke-8 kita nggak tahu apa, yang ke-6 kita nggak tahu apa gitu. Jika semua nilai dinyatakan dalam bilangan asli, ya jadi ingat ini bilangan asli yang tidak lebih dari 10. Nah ini artinya apa? Si XN-nya itu adalah anggota dari anggota dari 1, 2, sampai 10. Dan rata-rata 6 kali ujian lebih kecil dibanding median. Nah, jadi sekarang kita diminta untuk menentukan maka nilai ujian terakhir yang mungkin. Jadi kita ada satu buah nilai yang kita nggak ketahui gitu ya. Jadi ada satu blank nilai yang kita nggak tahu apa, dimana ya kalau nilai itu ditambahkan ya. Jadi di sini saya bikin tabel aja kan. Nah, wait dulu, kita bikin dulu untuk karena di sini ada rata-rata gitu ya. Median gimana ya ininya? Median gini kali ya. Misal aja lah ini median. Ini saya tulis aja. Median. Ini min, rata-rata. Nah, jadi kita akan membandingkan di sini bahwa ada rata-rata 6 kali ujian itu lebih kecil dibanding mediannya. Jadi kita harus cari nilai gitu ya, si nilai yang ngeblank gitu ya. Sedemikian sehingga ini itu adalah tandanya kecil dari gitu. Nggak kecil sama, kecil dari. Nah, sekarang untuk nilai yang kita ini kita coba-coba aja. Untuk mengetahuinya, kita harus tahu dulu jumlah dari seluruh nilai yang ada. Jadi 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8. Untuk saat ini adalah 14 tambah 15 tambah 15, 30. Nah, sekarang kita coba ya. Ini adalah XN-nya. X ke-6-nya, sorry. Ya, X6-nya. Nah, X ke-6-nya ini kita misalkan dulu dari yang terkecil yang mungkin. Karena di sini adalah bilangan asli ya. Jadi kita bisa ambil Kita bisa ambil ini dari nilai angka 1. Kalau ini 1 berarti di sini jumlahnya adalah saya kekurangan tabelnya, kekurangan 1 kolom lagi. Jadi kita tulis di sini adalah X6, ini jumlah nilainya. Ini rata-rata dan ini adalah median. Ini X6, ini adalah jumlah nilai, ini adalah X rata-rata, ini adalah median. Nah, sekarang kita ambil misal X6-nya adalah 1, jadi nilai tertinggi dulu. Berarti jumlahnya, berarti yang awalnya 30, ini akan jadi 31. Kemudian rata-ratanya berapa? Ya, berarti 31 ya dibagi 6, ya sekitar 6,1. Nah, mediannya gimana? Nah, sekarang kita perlu nih diubah lagi susunannya. Kalau kita ambil 1, otomatis ya ini ya kita tulis gini aja dulu. Ini ada 4, 5, 6, 7, 8. Udah itu aja.
Nah, sekarang kita ambil 1. 1 itu udah pasti urutan taruhnya di sini ya kalau untuk median. Berarti maksudnya untuk pengurutan data 1 otomatis di depan gitu. Nah, dengan demikian median itu berada di, karena datanya genap berarti dia akan berada di sini ya, di antara ini yaitu 5,5. Jadi di sini kita bisa tulis sorry, ini saya keliru ya. Ini bukan 6,1. Coba 31 dibagi 6 berapa ya? 5 ya. 5,2 gitu. Kemudian untuk median ya, ini saya tulis ini median. Ini rata-rata. Nah, median berarti nilai di antara ini. Berarti 5,5 ya. Nah, sekarang coba 5,2 dengan 5,5 ini tandanya adalah kecil ya. Lanjut, sekarang kita ambil 2. 2. Ini berarti jumlahnya 32. Dibagi 5, 32 berarti 5,4. Kemudian, nah, kita ganti ya yang ini. Kalau 2 ya berarti si 1 berubah jadi 2. Dan median tetap ya di 5,5. Dan tandanya 5,4 kecil dari 5,5. Jadi ini memenuhi ya. Karena yang diminta adalah rata-ratanya kecil dari median. Berarti ini memenuhi, ini juga memenuhi. Lanjut. Sekarang kita ambil 3. Berarti 33. Rata-ratanya 33 bagi 6. Itu adalah 5,6. Nah, kalau 3 berarti kita bisa hapus 2-nya. Kita tetap taruh 3 itu di depan ya. Nah, sehingga median tetap di 5,5. Namun, ini 5,6 itu lebih dari 5,5. Jadi, ini kita tidak ambil. Lanjut, next. Data yang mungkin 3, 4 ya. 4 gitu. Jadi, 3, 4. Berarti rata-ratanya 3, 4 dibagi 6. 5,8. Nah, sedangkan di median, ini kita ganti jadi 4. Ya, tetap letaknya di depannya 4 atau ya karena dia sama aja ya dengan 4, jadi boleh seperti ini. Sehingga kita punya mediannya itu di 5,5. Nah, 5,8 itu lebih dari 5,5. Sehingga ini kita tidak ambil datanya. Ini tidak ambil, ini tidak diambil. Lanjut sekarang 5. Nah, kalau 5 ini 35. 35 dibagi 6 itu kisaran 5, berapa ya? 50 dibagi 6, 8 komaan ya, 85 gitu. Oke. Kemudian untuk rata-rata untuk median gimana? Nah, kita hapus 4 ya. 5 itu kita taruh ini di sini. Di sini ya 5-nya. Nah, di sini. Nah, otomatis ya. Atau saya bisa modifikasi lagi ini. Berarti ada angka 5 di sini di sebelum 4 ya. Jadi di sini 5, 4-nya di sini. Nah, sedemikian sehingga median itu nggak bisa di situ lagi ya, di 5,5 lagi. Karena kita punya ini ya, angka 5. Jadi mediannya berada, tetap ya, mediannya tetap di sini ternyata, sorry. Tetap di sini. Karena kan 2 samping kiri kanannya gitu. Nilai tengah-tengah gitu. Jadi ini tetap 5,5. Dimana 5,8 lebih besar, lebih besar dibanding 5,5. Dengan demikian, ini juga tidak kita ambil. Next, kita ambil 6. Jadi ini 36, rata-ratanya 6. Nah, kalau 6 kita taruh di mana? Ya, berarti kita taruhnya di depannya 5. Jadi ini 5. Nah, di sini 6 ya. Nah, dengan demikian ya median ya 6 lah gitu kan. Nah, ini sama dengan ya kan, bukan kecil dari. Nah, jadi ini juga tidak diambil. Next, ini tidak diambil. Next, kita ambil 7. 37, 6,1.
Terus 7 taruhnya di mana? Nah, berarti kita hapus, kita ganti. Nah, di sini 7. Dengan demikian, median berada di antara ini. Ya, yaitu 6,5. Sehingga ini kecil dari, pakai warnanya, pakai ini. Ini kecil dari dan ini masuk ya, karena 6,1 kecil dari 6,5. Next, kita ambil 8, 38, 6,20-an 3 ya. Ini, nah 8 taruh di mana? Nah berarti di sini kita hapus, kita taruh data awal kan di sini 7 ya. 7. Nah, 8-nya di sini. Wait. 8 di sini. Nah, untuk median ya tetap berada di sini, yaitu 6,5. Nah, untuk 6,3 ya dia kecil dari 6,5, sehingga ini kita ambil ya. Lanjut angka 9. Sorry. 9, 39, 6,5 ya. Nah, 9 kita taruh di mana? Ya, jadi untuk urutan datanya kita 7 itu 8, nah 9 kita taruh di sini. Nah, untuk si median tetap ya di 6,5. 6,5. Nah, 10. Ya, ini udah pasti nggak masuk ya sebenarnya. 40 dibagi 6 itu kisaran 6,6. Nah, ini 10-nya di sini dan dengan demikian ya si median tetap gitu. Jadi di sini tetap 6,5. Wait, tadi saya lupa ya ganti. Yang ini sama dengan yang ini lebih dari, sehingga ini tidak masuk, ini tidak masuk. Ini tidak masuk, ini tidak masuk. Jadi yang masuk itu ada apa? Yang mungkin, data yang mungkin untuk memenuhi aturan ini itu ada sebanyak 4, yaitu boleh nilai yang nilai ujian yang ke-6-nya itu 1, 2, 7 atau 8. Jadi di sini jawabannya C. Next soal, dalam satu kelas terdapat 23 siswa. Nah, rata-rata nilai ujian matematika mereka adalah 7. Nah, dari sini kita diketahui gitu ya, kita tahu jumlah nilai total. Jadi di sini saya lambangkan dengan J, itu adalah 23 dikali 7, yaitu 161. Kemudian terdapat hanya 2 orang yang memperoleh nilai sama yang merupakan nilai tertinggi. Jadi dia memberi informasi bahwa nilai tertingginya itu sama gitu. Tapi hanya 2 orang yang punya nilai tertinggi yang sama gitu. Nah, dimana kalau kita urutkan ya kita bisa tulis di sini ini nilai tertinggi Y gitu. Nah, sedangkan ada 1 orang yang memperoleh nilai terendah ya kita misalkan X. Nah, semua data yang di sini itu beda ya, berbeda dengan Y dan X. Nah, rata-rata nilai mereka berkurang 0,1 jika semua nilai tertinggi dan nilai terendah dikeluarkan. Jadi di sini kalau misalnya ya jumlah J tadi itu dikeluarkan X dan 2Y, maka kita akan punya rata-ratanya 0,1 katanya. Rata-ratanya nilainya itu berkurang 0,1, artinya menjadi 6,9. Kan awalnya tadi 7. Rata-ratanya awalnya 7. Kalau dikeluarkan X tambah 2Y, itu rata-ratanya akan menjadi 6,9 karena kan berkurang 0,1. Nah, tapi jumlah nilai dari rata-rata yang baru setelah dikeluarkan 3 orang ya artinya 6,9 dikali dengan 20. Karena kan kita mengeluarkan 3 orang nih. 1, 2, 3 gitu. Sehingga kan 6,9 itu diperoleh dari 20 nilai siswa seperti itu. Nah, kita bisa cari J-nya tadi adalah 161. Tujuan kita berarti mencari X tambah 2Y ini berapa kan gitu. Karena apa? Nah, baca lagi.
Nah, rata-rata nilai mereka berkurang 0,1. Jika semua nilai ini udah ya sampai sini. Jika semua nilai tersebut berupa bilangan cacah satu angka. Nah, ini kata kuncinya. Kalau semua nilai bilangan cacah satu angka, artinya nilainya itu adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 10. Ya kan? Nah, apa aja? Ya berarti xn-nya itu 0, 1, 2, sampai 9. Nah, yang ditanya apa? Maka jangkauan data nilai yang mungkin. Jadi yang dia tanya itu sebenarnya adalah jangkauan. Jangkauan yang mungkin. Berarti Y dikurang X itu berapa? Gitu, yang mungkin. Dengan kondisi seperti ini. Nah, jadi kita harus nemuin dulu hubungan antara X dan Y gitu kan ya. Walaupun di sini sebenarnya kita nyoba-nyoba nanti pada akhirnya karena kita nggak informasinya hanya sedikit. Oke, sekarang 161 dikurang X tambah 2Y 69 kali 2 itu adalah 138. Jadi X tambah 2Y itu adalah 161 dikurang 138 yaitu 23 ya. 23. Nah, gitu. Sekarang kita akan cari hubungan X dikurang Y gitu ya. Dengan catatan X ditambah 2Y itu 23. Nah, sekarang kita akan main coba-coba aja. Kita punya clue di sini bahwa X dan Y-nya itu ya anggota dari 0, 1, 2, dan sampai 9. Otomatis kita coba-coba aja. Nilai terendah yang mungkin itu adalah 0. Kalau kita ambil 0, ditambah supaya hasilnya 23 ya kita nggak mungkin ya ditambah 2 dikali berapa yang hasilnya 23. 2 dikali 9 aja kan nilai paling tingginya 9 ya. Ini udah nggak mungkin. Udah nggak mungkin ya. Jadi kita nggak mungkin X itu 0. Sekarang kalau X-nya 1, 2 dikali berapa yang hasilnya 23. Kita ambil juga angka tertinggi. Berarti 2 kali 9, 18 tambah 1 itu baru 19. Iya kan? Ini nggak sama, ini nggak sama. Berarti ini juga enggak. Kita ambil 2. 2 dikali 9 kita coba dulu apakah sama dengan 23. Nah, 2 dikali 9, 18 ditambah 2, 20. Berarti ini juga tidak sama. Jadi 2 tidak bisa kita ambil sebagai X. 3 kita ambil. 2 dikali 9. Nah, sama nggak dengan 23? 2 kali 9, 18 tambah 3, 21. Jadi ini juga tidak sama. Next, 4 ditambah 2 dikali 9. Apakah sama dengan 23? 2 kali 9, 18 tambah 4, 22. Tidak sama, jadi enggak juga. 5 tambah 2 kali 9. Apakah sama dengan 23? 2 kali 9, 18 tambah 5. Ya, benar. Ini memenuhi. Itu ya. Kita keep dulu ini. Next, kalau 6 gimana? Apakah 2 dikali 9? Ya, ini pastikan lebih ya dari 23. Kalau 2 dikali 8 gimana? Kan gitu ya. 2 dikali 8 otomatis di sini 16 tambah 6 berapa? 22 kan? Nah, berarti ini nggak sama. Kalau 7 gimana? 7 ditambah 2 dikali 8 sama dengan ya ini 23. Bu, coba dong kalau 7 ditambah 2 dikali 9 ya ini udah pasti lebih dari 23 karena 18 tambah 7 itu 25. Jadi makanya tadi kita nggak coba ya. Nah, ini masuk. Nah, ini juga masuk. Kita tandai dulu. Ini juga bisa. Next, berapa lagi yang mungkin? 8 ditambah 2 kali 8. Ini 16 tambah 8, 24. Ini udah nggak sama dengan 23. Kalau 8 ditambah 2 dikali berapa? Oh, ya ini 2 dikali 9 misalnya. Ini udah lebih juga. Nah, tapi apakah mungkin kita kaliin dengan 7? Ya, ini jelas tidak akan mungkin ya. Sebenarnya yang ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena ingat, untuk X itu adalah nilai terendah.
Dan untuk Y di sini adalah nilai tertinggi. Jadi dia tidak boleh sama. Jadi pemisalan kita berhenti di 7 ini. Nah, kita berhenti di sini. Ya. Jadi tidak mungkin datanya itu kita ambil 7 dan pasangan Y-nya itu 7 juga gitu, karena dia udah pasti nggak mungkin sama. Nah sekarang pertanyaannya mana yang kita ambil, yang 1 ini atau yang 2? Nah sekarang coba perhatikan yang 2 ini dulu. Ingat ini adalah data terendah, ini adalah data tertinggi. Jadi kalau data terendahnya 7 dan data tertingginya 8, siapakah angka di tengahnya ini kalau dia tidak mungkin, kalau dia harus bilangan cacah? Jelas saja ini nggak mungkin ada. Ini pasti tidak ada. Dan kita juga nggak bisa isi ini dengan angka 77 dan 777. Karena apa? Hanya satu orang yang memperoleh nilai terendah. Oke, otomatis jawabannya yang ini ya. Jadi X-nya sama dengan 5, Y-nya adalah 9. Jadi jangkauannya berapa? Y dikurang 5 berapa? Y dikurang X berapa jadinya? Y dikurang X ber-9 kurang 5 yaitu 4. Jadi jawabannya C. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi ini banyak lebih ke nalar ya, nyoba-nyoba gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan soal-soal berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih.